Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Apa kabar generasi milenial? Semoga baik-baik saja ya. Di hari yang cerah ini, semoga hatinya juga cerah ya. Oh iya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, karena itu aku akan memperkenalkan diri dulu nih. Kenalin, nama aku Diana Safitri. Aku berasal dari Prodi PIAUD Fakultas Tarbiyah semester 2. Nah, podcast ini saya buat untuk menyiapkan tugas mata kuliah psikologi aku nih yang berjudul Perkembangan Kognitif. Oh iya, teman-teman tahu nggak apa sih itu perkembangan kognitif? Nah, kali ini aku akan mencoba menjelaskan nih supaya teman-teman dan aku tahu apa itu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif yaitu salah satu aspek perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya sesuai buku karangan Desmita pada tahun 2009. Teori perkembangan kognitif menurut Piaget adalah perkembangan kognitif seseorang anak itu terjadi secara bertahap. Lingkungan tidak dapat mempengaruhi perkembangan pengetahuan anak. Selanjutnya aku akan membahas tentang proses perkembangan kognitif. Dalam pembahasan proses perkembangan kognitif ada dua alternatif. Proses perkembangan kognitif yaitu pada teori dan tahap-tahap perkembangan yang dikemukakan oleh Piaget. Yang pertama, teori perkembangan kognitif Piaget ini ada banyak ya teman-teman. Yang pertama, dia meyakini bahwa pemikiran seseorang anak berkembang dari bayi sampai dia dewasa. Dan menurut penelitian dan menurut teori Piaget juga, setiap individu pada saat tumbuh bayi dari bayi yang baru dilahirkan semenjak menginjak usia dewasa mengalami 4 tingkat perubahan perkembangan kognitifnya nih teman-teman. Dalam buku karangan Desmita tahun 2009 dan Anwar Holly tahun 2008. Nah, kali ini aku juga akan membahas tentang karakteristik perkembangan kognitif peserta didik. Teman-teman tahu nggak nih apa sih itu karakter perkembangan kognitif peserta didik? Nah, kali ini aku akan mencoba menjelaskannya. Karakteristik perkembangan kognitif peserta didik itu dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama yaitu pada masa kanak-kanak awal. Menurut Jean Piaget menanamkan masa kanak-kanak awal itu dari sekitar usia 2-7 tahun sebagai tahap praoperasional, karena anak-anak belum siap untuk terlibat dalam operasi ataupun manipulasi mental yang mensyaratkan pemikiran logisnya. Selanjutnya, kemampuan yang mampu dikuasai oleh masa kanak-kanak awal. Pada tahap ini, kemampuan anak berada pada tahap praoperasional. Dikatakan praoperasional karena pada tahap ini anak belum memahaminya. Fase praoperasional dapat dibagi dalam 3. Yang pertama yaitu subfase fungsi simbolis. Yang kedua, subfase berpikir secara egosentris. Dan subfase berpikir secara intuitif. Nah, aku di sini akan mencoba menjelaskan pada berpikir secara simbolik. Berpikir secara simbolik yaitu kemampuan untuk berpikir tentang objek dan peristiwa walaupun objek dan peristiwa tersebut tidak hadir secara fisik atau nyata di hadapan anaknya. Subfase fungsi simbolik ini terjadi pada usia 2-4 tahun. Selanjutnya di sini teman-teman ada berpikir secara egosentris. Pasti teman-teman tahu nih apa sih itu pengertian dari egosentris. Aspek berpikir secara egosentris yaitu cara berpikir tentang benar atau tidak benarnya, setuju atau tidak setujunya
berdasarkan sudut pandangnya sendiri. Nah, anak-anak itu pasti, oleh sebab itu anak-anak belum dapat meletakkan cara pandangnya di sudut pandang orang lain. Dia hanya bisa berpikirnya itu secara sudut pandangnya sendiri. Selanjutnya yaitu berpikir secara intuitif. Pada fase berpikir secara intuitif ini, kemampuan untuk menciptakan sesuatu seperti menggambar, menyusun balok, akan tetapi tidak mengetahui dengan pasti alasan untuk melakukannya. Subfase ini berpikir secara intuitif terjadi pada usia 4-7 tahun. Nah, di sini juga aku akan mencoba menjelaskan tahap perkembangan bahasa berbicara pada masa kanak-kanak awal. Perkembangan bahasa terbagi atas dua periode besar, yaitu periode prelinguistik yang terjadi pada usia 0-1 tahun dan linguistik yang terjadi pada usia 1-5 tahun. Inilah mulai hasrat anak mengucapkan kata yang pertama, yang merupakan saat penting menunjukkan bagaimana orang tuanya. Periode linguistik terbagi dalam 3 fase besar ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada fase satu kata atau holofrase. Pada fase ini anak mempergunakan satu kata untuk menyatakan pikirannya yang kompleks, baik yang berupa keinginannya, perasaannya, ataupun temuannya tanpa perbedaan yang jelas. Misalnya nih, aku duduk baik, anak dapat berarti saya mau duduk. Atau kursi tempat duduk dapat juga berarti mama sedang duduk. Orang tua dapat mengerti dan memahami apa yang dimaksudkan oleh anaknya tersebut. Selanjutnya, fase lebih dari satu kata. Fase 2 kata muncul pada anak berusia sekitar 18 bulan. Pada fase ini, anak sudah dapat membuat kalimat sederhana yang terdiri dari 2 kata. Kalimat tersebut kadang-kadang terdiri dari pokok kalimat dan predikat. Kadang-kadang juga pokok kalimat dengan objek yang tata bahasanya yang tidak benar. Setelah 2 kata, muncullah kalimat dengan 3 kata, diikuti oleh 4 kata, dan seterusnya. Selanjutnya teman-teman ada fase ketiga, yaitu adalah fase diferensiasi. Pasti teman-teman tahu nih apa sih itu fase diferensiasi? Nah, kali ini walaupun teman-teman sudah tahu, aku akan mencoba untuk menjelaskannya supaya lebih paham lagi, karena aku sendiri juga belum paham. Pada periode terakhir dari masa balita yang berlangsung antara usia 2,5 sampai 5 tahun, keterampilan anak dalam berbicara mulai lancar dan berkembangannya pesat. Nah, aku di sini juga akan menjelaskan kemampuan memori yang berkembang pada masa kanak-kanak awal. Yang pertama itu ada encoding, yaitu proses di mana informasi dipersiapkan oleh penyimpanan jangka panjang dan pemanggilan kembali di kemudian hari. Yang kedua yaitu ada storage, yaitu penyimpanan ingatan untuk penggunaannya di masa depan. Dan yang terakhir yaitu ada retrieval, yaitu proses di mana informasi diakses atau dipanggil kembali dari penyimpanan ingatannya. Tadi aku telah menjelaskan pada masa kanak-kanak awal. Nah, selanjutnya teman-teman aku akan membahas tentang masa kanak-kanak akhir. Di sini juga terdapat menurut teori Piaget, pemikiran anak-anak usia sekolah dasar disebut pemikiran operasional konkret. Artinya aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek peristiwa nyata atau konkret. Pada masa ini berlangsung pada masa kanak-kanak akhir nih teman-teman, dalam upaya memahami alam sekitarnya. Mereka tidak lagi terlalu mengandalkan informasi yang bersumber dari, karena ia mulai mempunyai kemampuan untuk membedakan apa yang tampak oleh mata dengan kenyataan sesungguhnya. Terakhir aku akan mencoba menjelaskan pada masa remajanya. Pengertian perkembangan kognitif pada masa remaja. Perkembangan kognitif remaja dalam pandangan Jean Piaget
Seseorang ahli perkembangan kognitif merupakan periode terakhir dan tertinggi dalam tahap pertumbuhan operasi formalnya. Teman-teman, aku akan mencoba untuk menyimpulkan dari penjelasan aku tadi nih. Dari bahasan perkembangan kognitif pada peserta didik merupakan suatu pembahasan yang cukup penting bagi pengajar maupun orang tuanya nih. Perkembangan kognitif pada anak merupakan kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks serta kemampuan melakukan penalarannya dan pemecahan masalah yang termasuk dalam proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Nah teman-teman, mungkin itu saja nih yang bisa aku jelaskan. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Apabila ada kata-kata aku yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.